Gede. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan judul Desain Penelitian Metode Kuantitatif Mata Kuliah Pengantar Metodologi Penelitian. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu desain penelitian metode kuantitatif. Di sini saya sebagai moderator ingin memperkenalkan diri dan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Saya di sini boleh di next. Ya, ini adalah nama-nama anggota dari kelompok 7. Ada saya Afaid Rahim, saya sendiri. Lalu ada Ahmad Albianto, Adnan Priyamitra, dan Muhammad Ridho. Boleh di next. Ya, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ahmad Albianto. Kepada Ahmad Albianto, dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator atas waktunya. Yang pertama itu ada definisi survei dan eksperimen. Nah, survei itu secara umum adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau biasanya dalam bentuk kuesioner atau wawancara kepada responden untuk mendapatkan informasi mengenai opini, sikap, karakteristik, atau perilaku suatu populasi. Lalu ada menurut teori dan pendapat para ahli, yaitu menurut Kerlinger, yakni beliau berkata atau menyatakan penelitian atau survei adalah penelitian yang meneliti populasi besar maupun kecil dengan memilih dan mempelajari sampel untuk menemukan frekuensi, distribusi, dan hubungan antar variabel sosiologis dan psikologis. Lalu yang kedua yaitu menurut Creswell, beliau menyatakan survei bertujuan memberikan deskripsi kuantitatif tentang tren, sikap, atau opini populasi berdasarkan sampel. Yang ketiga ada Fowler, beliau menyatakan penekanan Fowler itu adalah pada penggunaan pertanyaan yang distandarisasi. Kemudian ada karakteristik metode survei, yaitu menggunakan kuesioner atau wawancara bertujuan mengumpulkan data kuantitatif, fokus pada populasi dan sampel, cocok untuk studi deskriptif atau korelasional, dan yang terakhir yaitu tidak ada manipulasi variabel. Lalu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kelebihannya itu bisa efisien untuk populasi besar, dapat dianalisis secara statistik, dan biaya relatif lebih rendah. Lalu untuk kekurangannya, data bisa dangkal atau kurang eksploratif, respon bisa tidak jujur, kuesioner yang buruk, atau sama dengan data tidak valid. Nah, kemudian ada eksperimen. Eksperimen ya secara umum itu adalah metode penelitian yang dilakukan dengan manipulasi dan kontrol terhadap satu atau lebih variabel bebas untuk mengamati pengaruhnya terhadap variabel terkait. Nah, selanjutnya ada teori dan pendapat dari para ahli. Yang pertama itu dari Campbell. Beliau menyatakan eksperimen bertujuan menguji hipotesis dan menentukan hubungan sebab akibat antar variabel. Lalu yang kedua ada menurut Kerlinger, beliau menyatakan eksperimen adalah pendekatan sistematis dan ilmiah untuk meneliti hubungan antar variabel melalui manipulasi dan pengukuran. Lalu yang ketiga ada Creswell, beliau menyatakan manipulates one variable to determine if change in one variable cause change in another variable. Lalu ada karakteristik metode eksperimen, yaitu yang pertama ada manipulasi variabel, misal perlakuan tertentu. Yang kedua ada kontrol terhadap variabel lain atau untuk menghindari bias. Yang ketiga ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Lalu yang terakhir ada sering menggunakan desain seperti pretest, post-test, randomize, control trial, control trial,
dan lain-lain. Kemudian ada jenis-jenis eksperimen, yaitu ada true eksperimen atau dengan randomisasi, lalu ada kuasi eksperimen atau tanpa randomisasi, yang lalu yang terakhir ada pre-eksperimental atau satu kelompok tanpa kontrol. Dan kelebihan serta kekurangannya yaitu kelebihannya menunjukkan hubungan sebab akibat, lebih akurat dan objektif, dan dapat dikontrol secara ketat. Dan kekurangannya sulit dilakukan di setting sosial atau pendidikan. Lalu bisa tidak etis jika menyangkut manusia. Lalu biaya dan waktu lebih besar. Sekian. Dikembalikan ke Oke, moderator. baik. Terima kasih kepada Ahmad Albianto. Selanjutnya adalah desain survei yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Ya, desain survei adalah tahapan penting untuk menentukan bagaimana data akan dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasikan. Desain ini harus dirancang dengan cermat untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh. Bisa di next, Albi. Ya, selanjutnya ada langkah-langkah desain survei. Yang pertama, menentukan tujuan dan pertanyaan penelitian. Sebelum membuat survei, peneliti harus menentukan tujuan utama penelitian, apa yang ingin dicapai, lalu merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas, terarah, dan terukur, menentukan variabel yang relevan, variabel penyebab, akibat, maupun pengganggu. Contoh, tujuannya mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan. Pertanyaan penelitiannya, apakah ada hubungan antara gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja? Lalu di sini yang kedua ada menentukan jenis survei. Jenis survei dapat dipilih berdasarkan waktu dan teknik pengumpulan data. Berdasarkan waktu ada cross-sectional, yaitu data dikumpulkan pada satu waktu tertentu. Lalu ada juga longitudinal, data dikumpulkan secara berkala. Lalu ada berdasarkan teknik pengumpulan, yaitu survei online melalui Google Forms, SurveyMonkey, dan lain-lainnya. Lalu ada wawancara tatap muka, face to face, lalu ada telepon atau video call, dan juga ada kuesioner kertas, paper based. Lalu yang ketiga ada menyusun pertanyaan dan struktur kuesioner. Kuesioner harus dimulai dengan pertanyaan pembuka, demografi, usia, jenis kelamin, maupun pendidikan. Lalu diikuti pertanyaan inti sesuai variabel penelitian. Gunakan skala pengukuran seperti skala Likert 1 sampai 5 atau 1 sampai 7. Lalu hindari pertanyaan ambigu, ganda, atau mengarahkan. Jenis pertanyaan ada pertanyaan tertutup, memiliki pilihan jawaban, maupun pertanyaan terbuka, yaitu responden bebas menjawab. Lalu yang keempat, di sini ada uji coba instrumen atau pilot test. Sebelum digunakan secara luas, lakukan uji coba pada sampel kecil. Tujuannya mengidentifikasi kesalahan, kekeliruan penafsiran, atau pertanyaan yang membingungkan. Analisis validitas dan reliabilitas item. Yang kelima ada menentukan teknik sampling. Lihat kembali pada poin populasi dan sampel, lalu pilih teknik yang sesuai. Pemilihan teknik ini mempengaruhi hasil generalisasi terhadap populasi. Lalu yang keenam ada menentukan teknik pengumpulan dan penyebaran. Tentukan cara yang paling efektif dan efisien. Apakah target responden memiliki akses internet? Kalau iya, bisa menggunakan survei online. Apakah memerlukan enumerator atau wawancara? Lalu yang ketujuh ada perencanaan, pengolahan, dan analisis data. Sebelum survei dilakukan, rancang bagaimana data akan dianalisis. Gunakan software statistik seperti SPSS, Excel, maupun R. Lalu tentukan uji statistik yang akan digunakan, uji korelasi maupun regresi. Lalu pertimbangkan coding data dari kuesioner ke dalam bentuk numerik. Lalu yang terakhir ada etika dalam survei. Pastikan responden diberi informasi yang jelas. Lalu data bersifat anonim dan dijaga kerahasiaannya. Tidak ada paksaan atau manipulasi terhadap responden. Oke, bisa di next.
Ya, selanjutnya materi populasi dan sampel yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Ridho kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Pada materi kali ini kita akan membahas populasi dan sampel di dalam eh, penelitian kuantitatif. Populasi merujuk pada seluruh elemen atau individu yang menjadi objek penelitian dan memiliki karakteristik tertentu yang ingin diteliti. Populasi adalah kelompok besar yang ingin digeneralisasi hasilnya. Misalnya, jika Anda meneliti kebiasaan membaca buku di Indonesia, populasi Anda bisa berupa seluruh warga negara Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas. Kemudian ada ciri-ciri populasi untuk di dalam kuantitatif ini. Yang pertama merupakan keseluruhan kelompok atau objek yang memenuhi kriteria penelitian. Dan yang kedua, biasanya populasi sangat banyak dan sulit untuk dijangkau seluruhnya dalam penelitian. Kemudian boleh dilanjut. Oke, selanjutnya ada sampel. Sampel adalah bagian atau subkelompok dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek penelitian. Sampel ini dipilih dengan cara yang sistematis atau acak, dengan tujuan untuk menggambarkan karakteristik populasi secara keseluruhan. Dalam penelitian kuantitatif, pemilihan sampel dilakukan dengan mempertimbangkan metode yang tepat agar sampel tersebut representatif dan hasil penelitian dapat digeneralisasi. Nah, populasi adalah keseluruhan elemen yang menjadi objek penelitian, sementara sampel adalah bagian kecil yang mewakili populasi tersebut. Jadi ini adalah pembeda daripada populasi dan sampel. Kalau populasi itu dia lebih general, lebih umum. Akan tapi kalau sampel itu dia lebih mengerucut, lebih rinci lagi daripada populasi tersebut. Penelitian terhadap populasi mungkin sulit atau tidak praktis dilakukan karena ukurannya yang besar atau skalanya yang sangat banyak. Sementara sampel memungkinkan penelitian dengan lebih efisien dan terjangkau. Boleh next? Oke, selanjutnya ada contoh penerapan populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif. Misalnya, jika sebuah penelitian ingin mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas kampus di sebuah universitas besar, populasi bisa mencakup seluruh mahasiswa di universitas tersebut. Namun, karena jumlah mahasiswa yang sangat banyak, sampel bisa diambil dari beberapa fakultas atau jurusan tertentu yang mewakili populasi mahasiswa tersebut. Ya, sekian penjelasan dari saya mengenai populasi dan sampel. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Ridho atas penyampaiannya. Selanjutnya adalah instrumen yang akan disampaikan oleh Saudara Adnan kepadanya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada instrumen. Instrumen dalam survei biasanya berupa kuesioner atau angket yang telah dirancang dan diuji validitas serta reliabilitasnya. Instrumen ini mencakup yang pertama pertanyaan demografis. Pertanyaan demografis adalah pertanyaan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dasar tentang karakteristik responden. Tujuannya untuk mengidentifikasi latar belakang responden, mengelompokkan data, dan menganalisis hubungan antara karakteristik demografis dengan variabel utama penelitian. Contoh informasi demografis mencakup usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan, penghasilan, lokasi geografis. Contoh pertanyaannya seperti berapa usia Anda? Kemudian yang kedua ada pertanyaan tertutup, pilihan ganda, skala Likert. Pertanyaan tertutup memberikan pilihan jawaban yang telah ditentukan sehingga responden tinggal memilih. Jenis ini memudahkan pengolahan data secara statistik. Jenis-jenis pertanyaan tertutup, yang pertama ada pilihan ganda. Responden memilih satu atau lebih dari beberapa opsi yang tersedia. Contoh, apa sumber informasi utama Anda?
opsinya ada televisi, media sosial, surat kabar lainnya. Kemudian untuk skala Likert itu digunakan untuk mengukur sikap, persepsi, atau pendapat. Skala ini biasanya memiliki 4 sampai 7 tingkat respon. Contohnya, saya merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. 1, sangat tidak setuju. 2, tidak setuju. 3, netral. 4, setuju. 5, sangat setuju. Kemudian yang ketiga, ada pertanyaan terbuka jika diperlukan. Pertanyaan terbuka memberikan ruang bagi responden untuk menjawab dengan kata-kata mereka sendiri, tanpa batasan pilihan jawaban. Contoh pertanyaan terbuka ini yaitu seperti, apa saran Anda untuk meningkatkan kualitas pelayanan di instansi kami? Dan juga ada catatan untuk pertanyaan terbuka biasanya digunakan sebagai pelengkap dalam survei kuantitatif atau digunakan dalam tahap eksploratif sebelum survei utama. Kemudian yang terakhir ada ada panduan pengisian bagi responden. Panduan pengisian adalah bagian dari instrumen yang menjelaskan kepada responden bagaimana cara mengisi kuesioner secara benar dan efisien. Fungsinya untuk menghindari kesalahan pengisian, memastikan konsistensi dalam menjawab, memberitahu estimasi waktu pengisian, menjelaskan tujuan umum survei dan jaminan kerahasiaan data. Contoh isi panduan seperti petunjuknya, silakan baca setiap pertanyaan dengan cermat dan pilih jawaban yang paling sesuai dengan keadaan Anda. Semua jawaban Anda bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk keperluan akademik. Kuesioner ini diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk diselesaikan. Kemudian dapat disimpulkan instrumen survei yang baik terdiri dari elemen-elemen penting seperti pertanyaan demografis, pertanyaan tertutup, pertanyaan terbuka, dan panduan pengisian bagi responden. Keempat komponen ini harus disusun secara sistematis dan diuji validitas serta reliabilitasnya agar dapat menghasilkan data yang akurat, representatif, dan dapat diolah untuk menjawab tujuan penelitian secara objektif dan ilmiah. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada presentator, Saudara Adnan. Selanjutnya adalah kesimpulan bisa disampaikan oleh Saudara Adnan kembali. Kepada Saudara Adnan dipersilahkan. Baik, terima kasih kembali moderator. Kesimpulannya, dalam metode kuantitatif, survei dan eksperimen merupakan dua pendekatan utama untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Survei digunakan untuk menggambarkan dan mengukur fenomena sosial secara luas melalui pengumpulan data dari sampel yang mewakili populasi. Sementara itu, eksperimen bertujuan menguji hubungan sebab akibat antara variabel melalui manipulasi dan kontrol dalam desain tertentu. Dikembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada seluruh teman-teman presentator atas penyampaian materi tadi. Oke, telah berakhirlah sesi presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sekian dari kelompok kami. Atas segala kurangnya, mohon dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.